Pasar lagi merah, portofolio berdarah-darah, dan rasanya tiap hari kayak kena pukul. Saya ngerti banget rasanya. Tapi dengerin baik-baik. Justru di tengah kekacauan inilah trader sejati itu ditempa. Jadi, yang akan kita bahas ini bukan sekedar tips biasa. Ini adalah buku panduan untuk bertahan hidup dan keluar jadi pemenang. Pertanyaan ini mungkin kedengerannya personal banget ya. Tiap pagi buka aplikasi trading, yang dilihat cuma lautan merah. Nyesek rasanya. Tapi Anda perlu tahu, Anda nggak sendirian kok. Kita semua lagi ngerasain hal yang sama. Dan ini bukan cuma perasaan Anda aja. Angka ini buktinya. Penurunan 17% ini tuh salah satu yang paling parah loh dalam 2 dekade terakhir. Jadi kalau Anda ngerasa ini berat banget, ya Anda bener. Ini emang bukan badai biasa. Nah, tapi disinilah letak perbedaannya. Pasar merah itu bukan waktunya buat panik, tapi waktunya ganti taktik. Lupakan deh semua kebiasaan di pasar yang lagi bullish, sekarang kita butuh buku panduan yang sama sekali baru. Oke, ini dia peta jalan kita. Pertama, kita bakal riset pola pikir kita. Dari panik jadi ngelihat peluang. Kedua, kita bangun benteng pertahanan buat modal kita. Nah, baru setelah itu, kita akan belajar cara menyerang yang cerdas. Ngikutin smart money. Keempat, kita kuasai permainan mental. Ini penting banget. Dan terakhir, kita sesuaikan senjata kita dengan ukuran modal. Udah siap? Yuk, kita mulai. Bagian pertama, yang paling dasar, mengubah krisis jadi kesempatan. Semuanya itu dimulai dari cara kita memandang pasar yang sekarang ini. Coba deh lihat perbedaannya di sini. Waktu pasar lagi bullish, kita kan kayak dikejar-kejar ya kan? Selalu hajar kanon karena takut ketinggalan kereta. Tapi di pasar bearish, kita harus jadi kayak pemancing yang sabar. Kita ngebit, pasang umpan di harga bagus, terus tunggu. Filosofinya simpel aja. Kalau nggak dapat hari ini, ya mungkin besok harganya bisa lebih murah lagi. Nggak usah buru-buru. Oke, mindset udah bener. Sekarang kita masuk ke prioritas nomor 1 waktu badai datang. Pertahanan. Sebelum mikirin buat nyerang, kita harus lindungi dulu apa yang udah kita punya. Ini adalah aturan emas yang nggak bisa ditawar sama sekali. Jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah pakai margin di pasar kayak gini. Margin itu cuma mempercepat kehancuran. Kalau ada posisi yang nggak sesuai rencana, jangan berharap keajaiban. Langsung potong kerugiannya. Ini bukan soal ego, tapi soal bertahan hidup. Anggap aja portofolio Anda lagi kebakaran. Nah, ini 3 langkah protokol daruratnya. Langkah 1, langsung stop semua trading yang pakai margin. Titik. Lakuin sekarang juga. Langkah 2, lakukan hedging. Jual sebagian pas ada pantulan kecil buat dapat uang nafas. Langkah 3, siapin skenario cut loss Anda sebelum kejadian. Tahu persis di harga berapa Anda akan keluar, dan begitu kesentuh, eksekusi tanpa ragu. Nah, setelah benteng kita kuat, baru deh kita bisa mulai ngintip-ngintip keluar buat cari celah. Dan cara terbaik di pasar begini adalah dengan ngikutin jejak smart money. Jadi, apa sih yang kita cari? Sinyal dari orang dalam. Kita sebutnya akumulasi oleh emiten. Artinya, perusahaannya itu sendiri yang turun tangan ngebeli sahamnya di pasar. Kenapa? Ya karena mereka punya kepentingan paling gede buat jaga harga sahamnya. Ini sinyal kepercayaan yang kuat banget. Eits, tapi waspada ya, ada 2 jenis buyback nih, yang asli sama yang palsu. Yang asli itu beneran kayak magnet, emitennya nyerepin semua saham yang dilepas sama pasar. Tapi ada juga yang palsu, itu lebih kayak transaksi tangan kiri ke tangan kanan aja. Yang beli dan jual ya pihak yang sama. Tujuannya cuma satu, menciptakan ilusi volume. Ini bukan sinyal, ini jebakan. Jadi, gimana caranya jadi detektif pasar? Gampang. Pertama, cari penawaran beli yang tebel dan konsisten di satu level harga. Kedua, cek datanya. Siapa sih yang jualan? Siapa yang nampung? Apakah ada broker terafiliasi yang beli? Nah, aturan utamanya, kalau si penjaga harga ini berhenti nawar, itu sinyal buat Anda untuk ikutan keluar. Jangan jadi yang terakhir di pesta ya. Oke, kita udah bahas taktik, tapi semua itu nggak akan berguna kalau pikiran kita kacau balau. Sekarang, mari kita bahas aspek yang mungkin paling penting dari semuanya. Permainan mental. Kutipan ini dalam banget artinya. Di pasar, Anda bisa kehilangan uang, tapi Anda juga bisa kehilangan diri Anda sendiri. Percaya deh, modal mental itu jauh lebih berharga daripada modal finansial. Kalau mental Anda hancur, Anda nggak akan bisa bangkit lagi buat bertarung pas pasar udah pulih. Jadi, gimana caranya biar tetap waras? Ikutin aja langkah-langkah simple ini. Pasang order Anda, abis itu matiin monitornya. Tinggalin. Cari kegiatan lain, olahraga kayak jalan-jalan. Dan ingat prinsip emas ini.
Lebih baik keluar uang buat liburan daripada donasi ke market. Batasi juga waktu liatin layar. Cukup dari jam 9 sampai 10 pagi aja. Selebihnya, biarin pasar bekerja dan jaga mental Anda. Nah, strategi yang tepat itu nggak bisa satu untuk semua. Penting banget buat kita menyesuaikan pendekatan dengan seberapa besar modal yang kita punya. Strategi Anda itu sangat bergantung sama ukuran modal. Kalau modal Anda katakanlah di bawah 5 miliar, keuntungan terbesar Anda adalah kelincahan. Anda itu speedboat, jadi tugas Anda sekarang adalah nonton dan tunggu. Belajar, bikin watchlist, siapin amunisi. Nanti pas pasar balik arah, Anda bisa masuk dan keluar dengan cepat. Tapi kalau modal Anda besar, Anda itu kapal tanker. Anda harus beli bertahap atau ngebit, biar bisa masuk tanpa bikin gelombang di pasar. Fokusnya adalah gimana caranya dapat harga rata-rata terbaik. Jadi, yuk kita rangkum playbook ini jadi 4 aturan utama. 1. Pertahanan dulu. Jauhi margin, siapin rencana cut loss. 2. Cari peluang. Ikuti jejak buyback yang asli, hindari yang palsu. 3. Kuasai pikiran. Jaga mental Anda sama seperti Anda jaga modal. Dan 4. Tahu posisi. Mainkan strategi yang sesuai dengan liga modal Anda. 4 pilar inilah yang akan membawa Anda selamat. Bear market itu emang berat, tapi disinilah trader-trader yang tangguh dibentuk. Pertanyaannya sekarang untuk Anda, dari semua taktik di buku panduan ini, strategi mana yang akan Anda terapkan pertama kali supaya bisa keluar dari kondisi ini jadi jauh lebih kuat?